Halo Sobat Acis, kembali lagi di Tanya Acis. Hari ini aku kedatangan tim dari Acis, Kak Gugun. Halo Kak Gugun. Ya, halo Teh Resti. Gak apa-apa kan manggil Teh Resti? Iya, nggak apa-apa. Hari ini gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Soalnya aku dengar kan Kak Gugun baru pulang nih dari luar kota. Ya, Dari mana Kak? dari luar pulau. Waduh, jauh nggak tuh? Jauh. Jauh. Dari Kalimantan. Oh, Tahu kan Kalimantan? Iya tahu. Ya, itu. Ada kerjaan apa Kak di sana? Ya, Akurat pasti kan? Iya, kemarin habis dapat tugas dari kantor untuk membantu perusahaan PT Monggo Group namanya. Yang bergerak di bidang tambang. Wow, susah nggak sih Kak? Gampang kalau udah bisa. Oh iya benar, betul. Kalau udah bisa ya gampang. Ya. Tapi untuk perusahaan tersebut spesifikasinya pakai Accurate apa Kak? Kalau dia? Accurate desktop. Desktop. Ya, karena ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing sih. Kita nggak bisa memaksakan dia harus menggunakan Accurate online ataupun dia menggunakan Accurate desktop. Karena yang lebih memadai untuk kebutuhan mereka adalah desktop. Betul. Oke. Tapi kan kalau dari setahu aku ya Kak, kalau dari desktop kan belum se-update Accurate online gitu kan. Betul. Kalau yang lebih banyak update kan untuk akhir-akhir ini adalah Accurate online sendiri. Betul. Nah, kalau dari Accurate online sendiri nih Kak, paling banyak update-nya. Terus untuk di akhir-akhir ini yang paling terbaru update-nya tentang apa tuh Kak di Accurate online? Oke, jadi Accurate memang program atau software yang memang lagi difokuskan ya oleh Accurate pusat ya, oleh tim dari perusahaan CPS Shop ya. Dia lebih fokus ke Accurate online karena memang sekarang itu di seluruh Indonesia lah ya gitu, ataupun di seluruh dunia itu udah zaman itu online ya. Jadi apapun transaksinya itu kita inputnya secara online gitu, sehingga si perusahaan CPS Shop ini dia terus berfokus ke Accurate online yang tadinya itu di tahun 2002 sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu mungkin penjualannya sedikit. Nah, ketika COVID kan kita diajarkan untuk disebutnya daring ya. Betul. Ataupun disebutnya kita WFH ya. Serba online. Sedangkan desktop itu dia software yang tertanam di komputer. Betul. Nah, kalau di Accurate online dia itu bisa mengerjakan di mana aja karena bersifat web based. Oke. Bukannya di Google Chrome, nah otomatis langsung bisa masuk ke aplikasinya gitu. Nah, dari itulah Accurate online itu semenjak dari COVID itu penjualan makin naik dan permintaan pun pasti lebih tinggi ya. Kemudian mereka ya berfokus ke Accurate online sehingga dalam beriringnya waktu selalu update terus. Selalu update. Nah, kemudian terkadang saya juga ketika lagi implementasi ke perusahaan-perusahaan itu terkadang nggak tahu info terupdate-nya karena kan dia update-nya itu nggak ada waktu kapanpun gitu ya. Bisa update, tiba-tiba update. Ya, pernah saya mau workshop ya, mau mengadakan workshop tentang manufaktur. Nah itu malamnya saya lagi review untuk skrip terkait dengan workshop. Saya lihat aplikasi Accurate online ada updatean baru, fitur baru tuh untuk manufaktur ya. Nah sehingga saya harus belajar itu kan kebetulan saya tahu ya. Nah terkadang saya juga di customer itu saya belum tahu, tahu-tahu udah update gitu. Bahkan ditanya customer ini fitur apa gitu. Nah saya harus konfirmasi dulu karena saya juga nggak bisa langsung menjawab ibaratnya gitu. Nah jadi memang sekarang sih udah diantisipasi di kantor itu ada tim untuk selalu ngecek yang updatean Accurate online sehingga kita nggak ketinggalan zaman gitu. Betul, nggak ketinggalan info terbarunya nih. Betul. Nah terkait dengan updatean yang terupdate ya, sebenarnya banyak ya. Banyak. Cuman ini saya sebutkan beberapa ataupun salah satunya ya. Oke. Yang kemarin itu salah satunya adalah yang paling terbaru sih, ini adalah yang saya baru tahu dan diinfo oleh teman-teman juga, yaitu tutup PO secara otomatis. Ya, jadi fungsi PO secara otomatis ini itu fungsinya adalah ketika PO yang sudah diproses oleh purchasing kemudian sudah diproses misalkan oleh supplier tetapi secara parsial. Contohnya kita PO ada 10 kuantitas dikirim hanya 8. Nah kemudian berarti sisanya 2 dong ya. Nah sisa 2 ini ternyata nggak diproses.
yang diproses lagi oleh si supplier karena mereka mungkin sudah tidak ada stok atau dia udah off stock gitu ya. Nah setelah itu si purchase ini lupa untuk meng-close. Nah ketika dia lupa sebelum ada fitur update ini, nah itu purchasing lupa, otomatis PO-PO-nya numpuk yang masih outstanding gitu. Nah dengan adanya fitur terupdate ini kita bisa men-setting PO-PO yang sudah melebihi tanggal pengiriman. Kan nanti di fitur PO, jadi teman-teman itu lihat ya, di PO itu nanti di info lainnya itu ada fitur namanya tanggal pengiriman. Nah itu nanti yang menjadikan salah satu jangka waktu. Jadi ketika di preferensi nanti di setting untuk PO itu misalkan 30 hari setelah tanggal pengiriman atau tanggal kirim, nah otomatis PO itu langsung close. Jadi tidak perlu di close secara manual gitu. Kita Resti gitu. Oke. Kalau misalnya untuk close PO ini itu secara general seluruh supplier sekaligus atau bisa satu supplier di close-nya 30 hari, supplier yang satu di close-nya 60 hari? Oke, terkait itu ini sementara ataupun belum update mungkin ya. Untuk update sekarang sih all semuanya. Ketika sudah kita setting 30 hari setelah tanggal kirim, apapun itu PO yang sudah melebihi dari tanggal kirim 30 hari langsung ke close otomatis. Kalau udah ke close, kalau udah ke close gimana nih? Bisa dibuka lagi atau harus dibuat baru? Kalau udah di close ya, jadi tutup buka ya. Betul. Udah kayak di puncak tutup buka. Betul. Ya, nah di e-credit online fleksibel terkait dengan tutup buka itu ya tergantung dari sebenarnya ada tingkatan usernya ya. Jadi terkadang perusahaan itu nggak boleh ketika sudah di close itu nggak boleh di open lagi gitu. Tapi kalau di e-credit online bisa. Jadi dia mau di open, ditutup, di close otomatis nih dari sistem. Nah kemudian ini ternyata barang dikirim nih. Kita di open lagi dong gitu. Nah ketika dia punya akses, klik di open lagi itu bisa. Berarti yang penting ada aksesnya. Betul ya. Jadi kalau dia punya akses buat open PO ya otomatis nanti bisa gitu. Open yang close ya maksudnya gitu. Karena memang terkadang di perusahaan-perusahaan itu nggak boleh juga kalau udah close ya nggak boleh open lagi gitu. Tapi menurut Kak Gugun nih, ini efisien nggak sih Kak dengan fitur terbaru ini? Sangat efisien sih. Karena pengalaman ada customer itu dari tahun 2000 belasan ya, saya lupa yang belasan, itu PO-nya ngegantung terus gitu. Dia nggak berani nge-close juga, khawatir kata dia akan dikirim barang gitu. Tapi kan itu kan jadi nggak efisien penyimpanan ataupun data ya, karena ketika kita itu masih outstanding, ketika hari penerimaan barang itu PO-nya muncul semua. Banyak gitu ya. Nah kalau dengan adanya fitur ini ya pastinya kan nanti akan memfilter mana-mana yang memang sudah misalkan kita setting setahun gitu ya. Jadi PO yang udah lebih dari setahun dari tanggal pengiriman close, otomatis kan lebih sedikit untuk yang outstandingnya gitu, untuk PO-nya gitu. Tapi kan jangan khawatir, PO yang udah close otomatis pun masih bisa di open. Kita hanya memudahkan untuk meng-close secara otomatis. Karena terkadang di perusahaan ada ribuan PO, nggak mungkin kita nge-closein satu-satu. Betul. Iya, kan itu PR juga buat customer. Berarti kalau kayak gitu jadi lebih ngebuat rapih juga tampilannya, jadi meminimalisir kesalahan juga. Kayak gitu. Terus kalau selain fitur terbaru soal PO nih Kak, ada lagi nggak Kak? Kan tadi Kak Gun sebut beberapa ada nih. Iya, banyak sih, cuman salah satunya lagi deh. Salah satu lagi dah. Ada nih lampiran dokumen. Ini juga kayaknya belum lama update dah. Soalnya saya juga sebelumnya nggak tahu. Ketika saya lagi cek preferensi, itu tahu ada namanya lampiran dokumen. Ketika saya cari informasinya, ternyata lampiran dokumen itu fungsinya lebih kepada untuk tracking, jadinya tracking soft file ataupun transaksi yang sudah kita terima dari supplier atau dari luar itu bisa disimpan di e-credit online. Memang sebelumnya itu lampiran dokumen itu sudah ada. Cuman di sini fitur yang dapat adalah kewajiban, diwajibkannya melampirkan dokumen. Gitu. Sebelumnya kan belum ada tuh. Jadi ketika kita buat penerimaan barang ataupun faktur pembelian, ada fitur lampirkan dokumen. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya di fitur penerimaan barang, contohnya
ketika disimpan nanti di sebelah kanan itu ada yang namanya kayak gambar peniti atau apa gitu ya. Nah, Klip ya? Ya kayak klip benar. Benang gitu ya. Iya benang. Nah nanti pada saat diklik nanti ada lampiran dokumen. Nah dokumen itu bisa apa aja? Nah bisa berupa foto, bisa berupa Excel, Word ataupun PDF itu bisa ya. Nah kemudian sebelum itu nggak ada yang diwajibkan. Jadi ketika si user lupa dia bisa disimpan gitu. Nah dengan diaktifkannya fitur kewajiban lampiran dokumen. Nah jadi nanti si user ketika input penerimaan barang dia lupa tuh melampirkan dokumen. Nah dia otomatis tidak bisa tersimpan transaksinya gitu. Nah makanya nanti diwajibkan fiturnya itu diwajibkannya sesuai dengan fitur ya. Jadi nanti ketika kita ke preference itu ada pilihannya. Jadi transaksi apa, jadi gak semua diwajibkan. Jadi sesuai dengan fitur yang memang kita mau khususkan dia itu harus mewajibkan melampirkan dokumen. Karena biasanya contohnya itu yang dilampirkan dokumen itu contohnya adalah penerimaan barang dan faktur pembelian. Biasanya itu untuk terima dari luar ya, dari supaya bukti itu, ya contoh penerimaan barang, dia itu kita menginput transaksi penerimaan barang itu berdasarkan surat jalan yang kita terima dari supplier, kita kan berupa fisik. Nah di situ si user diwajibkan memfoto atau men-scan, kemudian diupload lah ke transaksi penerimaan barang. Itu fungsinya ya itu. Jadi kita ketika mencari bukti ataupun yang fisik aslinya gitu, nggak perlu nyari disimpan di folder komputer. Tinggal bukanya transaksinya, kita buka lampiran dokumen, nanti tinggal kita download, otomatis nanti ke download. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Terus juga jadi ada buktinya nih kalau transaksi ini tuh benar ada fisiknya, seperti itu. Benang. Oke, terima kasih untuk Kak Gugun yang hari ini sudah meluangkan waktu dan bermanfaat banget ilmunya nih, ilmu barunya buat aku terkait fitur terbaru yang ada di Accurate Online. Juga buat teman-teman di luar sana yang pengguna Accurate Online, mungkin ini juga jadi salah satu info yang mungkin berguna buat teman-teman di luar sana. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu ya Kak buat ngobrol lagi soal Accurate ini gitu. Oke teh. Buat teman-teman yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama kayak aku tadi atau pertanyaan lain terkait seputar Accurate Online atau Accurate Desktop, teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp atau sosial media kita yang tertera. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Tanya Acis selanjutnya. Dadah.